Maka Allah Islam tidak pernah bisa mengazab saya ketika mereka menangkap anak Batak. Allahu Akbar, anak Batak diazab oleh Allah. Ketika mereka tangkap KC, Allahu Akbar, Allah diazab oleh Allah. Ketika mereka tangkap Saifuddin, Allahu Akbar, itu Saifuddin diazab Allah. Azab, saudara. Tambah kaya, tambah gemuk, tambah makmur, malah kita kasih makan ribuan orang di Indonesia. Ya, kita punya ambulan 2. Kita baptis setiap bulan, ada baptisan di sini ya. Luarnya dibaptis bukan orang Kristen dibaptis, saudara. Orang-orang yang dari Islam, yang dari ateis dibaptis. Wah, hari ini ada baptisan lagi ya. Kemarin atau hari ini yang di Bali itu ya. Bukan saya yang baptis ya. Juga shalom semuanya, Indonesia diaspora yang ada dimanapun. Hari ini tema kita adalah tema Koinonia Online, Tablik Akbar bersama Nabi ke-26, Dr. Joseph Paul Zhang, memperkenalkan Allah kepada dunia. Waduh, Allah lagi. Tuhannya kafir nih katanya orang Yahweh itu ya. Makanya kalian harus belajar. Enggak heran kalian nggak pernah menangkan jiwa ya. Yang kalian baptis orang Katolik, orang Betel, orang Kristen dibaptis lagi. Karena kalian tidak belajar yang benar. Belajarlah sama Nabi ke-26, Nabi rahmatan lil alamin. Tapi hari ini kita nggak gubrak-gubrak ya, nggak boleh ya. Anda boleh bertanya, tapi kita tidak berdebat ya. Kalau mau debat dari Senin sampai hari Jumat ya, boleh debat dan harus tampak muka. Nggak tampak muka nggak diladenin ya. Oke, kita selalu ada tanya jawab untuk setiap hari Minggu, diawali dengan tanya jawab. Hari ini kita temanya memperkenalkan Allah kepada dunia ya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kelas evangelis ya, dan saya rasa oh iya ya, memang topik memperkenalkan Allah kepada dunia ini nggak akan ada habisnya, saudara. Mengapa? Karena pada kenyataannya orang Kristen, orang banyak terjebak di dalam ritual, simbol, dan struktur 3 dimensi. Ya, padahal sudah berkali-kali dikatakan ya di dalam Yesaya 66 ayat 1, ya kan, bahkan kepada Daud juga dikatakan langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Lalu gimana coba ya kan memperkenalkan Allah kepada dunia ini? Karena konsep Allah sendiri Trinitas, Unitarian, Sabelian, waduh, Tauhid, gundul peang. Itu tadi ya, kamu tidak pernah lihat Allah, kamu mau ngarang-ngarang, mau mengkonsep Allah. Nah, makanya mengapa orang Kristen tidak bisa menciptakan Allah? Karena orang Kristen nggak pernah sepakat konsepnya Allah seperti apa. Ya, mengapa orang Islam menciptakan Allahnya? Karena orang Islam sudah sepakat dengan konsepnya Allah, maka dia ciptakan itu Allah. Ya, ketika manusia bisa mengkonsep tumbuhan, tanaman, maka dia bikinlah itu tanaman. Ya, kultur jaringan, ya, genetika ya. Ketika dia bisa mengkonsep binatang, maka dia bikinlah itu domba yang bernama Dolly dan babi itu yang di Cina itu ya. Ketika manusia bisa mengkonsep manusia, dia ciptakan itu manusia, saudara. Di Cina sudah bikin ya, tentara ya. Ngeri ya, saudara. Jangan-jangan yang masuk ke Indonesia itu adalah cloning loh, saudara. Kerjanya ganteng-ganteng, cantik-cantik yang masuk Indonesia itu kan. Orang-orang tenaga kerja Cina yang masuk Indonesia ganteng-ganteng, cantik-cantik, saudara. Ini mau masuk kapal rumah sakit ya, di Indonesia. Wah, ngeri saudara, jangan-jangan cloning itu yang masuk, saudara. Ngeri loh saudara. Ketika manusia bisa mengkonsep manusia, diciptakan itu manusia. Ketika manusia bisa mengkonsep itu yang namanya Allah, dia ciptakan itu Allah, saudara. Dewa-dewa, ya kan, dia konsep kan, dia ciptakan, jadi saudara. Wah, ngerinya jadi saudara. Nah, bagaimana itu saudara? Jadi, jangan kira nggak jadi. Saudara tahu, ketika manusia mengkonsep tentang Nyi Roro Kidul, apa yang terjadi?
Apakah Roro Kidul ada bukti arkeologinya? Nggak ada, saudara. Nggak ada buktinya arkeologinya. Nyi Roro Kidul ini siapa? Ujuk-ujuk muncul aja begitu aja. Lalu dibikinlah legenda itu, dibuatlah semua cerita-cerita itu, dan kemudian ditulislah cerita-cerita itu, kemudian dibikinlah itu, cerita diwariskan turun-menurun. Setiap kali ada orang mati dicocok-mologikan, setiap kali ada bencana dicocok-mologikan, jadilah legenda itu hidup. Nah, itu dia, saudara ya, hidup. Anda tahu legenda dewa-dewa di Cina sama, itu kan ya, dongeng sebelum tidur, lalu kemudian dibuat menjadi hidup. Makanya di zaman komunis itu semua dirontokkan, saudara, karena membuat bodoh. Ya, mau cerita apa lagi, mau roh apa lagi, saudara? Ya, jin iprit, jin tuyul, babi ngepet, itu semua adalah ciptaan manusia sendiri, saudara. Ciptaan dari ilusi yang kemudian diberi makan oleh iman. Ya kan? Diberi makan oleh imanmu kan? Karena kamu percaya itu ada, maka jadi itu ada. Kalau kamu tidak percaya itu ada, ya maka tidak ada, saudara. Cogito ergo sum itu ya. Siapa yang bilang ya cogito ergo sum? Saya jadi lupa tuh, jadi mendadak saya tiba-tiba blank tadi saya mau ngomong cogito ergo sum. Cogito ergo sum, ya kan? Aku berpikir aku ada, saudara. Karena kamu mikir, ya itulah ada, jadi ada, saudara. Termasuk konsep-konsep Allahmu itu yang kamu konsep. Jadilah. Akhirnya Islam mengkonsep Allahnya juga, saudara. Tauhid. Maka dia bikin Allahnya, saudara. Tetapi karena saya tidak percaya Allahnya Islam, sehebat apapun, maka Allah Islam tidak pernah bisa mengazab saya. Ketika mereka menangkap anak Batak, Allahu Akbar, anak Batak diazab oleh Allah. Ketika mereka tangkap KC, Allahu Akbar, Allah diazab oleh Allah. Ketika mereka tangkap Saifuddin, Allahu Akbar, itu Saifuddin diazab Allah. Azab, saudara. Tambah kaya, tambah gemuk, tambah makmur, malah kita kasih makan ribuan orang di Indonesia. Ya, kita punya ambulan 2. Kita baptis setiap bulan, ada baptisan di sini ya. Luarnya dibaptis bukan orang Kristen dibaptis, saudara, orang-orang yang dari Islam, yang dari ateis dibaptis. Wah, hari ini ada baptisan lagi ya, kemarin atau hari ini yang di Bali itu ya, bukan saya yang baptis ya. Mereka menghubungi saya, banyak yang mendengar ya, dari saya zaman saya Facebookan 2014, mereka menghubungi saya melalui Messenger. Sampai sekarang ya, melalui WhatsApp, karena saya tidak bisa hadir di Indonesia, karena paspor saya ditulisin nggak boleh masuk Indonesia, jadi nggak bisa beli tiket buat Indonesia ya. Maka ada tim kita, itulah sebabnya saya memuridkan banyak orang ya, tim Damar Kasih ini memuridkan banyak orang ya, supaya bisa kita membaptis ya. Dan nanti surat baptisnya nanti dikirim ya, kita kirim dari gereja. Kita ini gereja organisasi resmi ya, bukan organisasi gadungan seperti tuduhannya orang-orang ya. Saya ini pastor ya, dalam organisasi pastor gembala. Kita bukan sistem pendeta ya. Pendeta itu adalah sistem Hindu, orang agama Hindu ya. Kalau pendeta itu memang kekristenan itu banyak mengadopsi dari pagan ya. Kristen-Kristen yang di Indonesia ini ya, banyak adopsi dari pagan. Kalau kita enggak ya, kita ngambil dari Alkitab saja. Pastor gembala, penatua ya. Oh nabi ada di Alkitab juga ya. Makanya itu nanti ada namanya penatua Alex ya, ada penatua ya kan, penatua Harto, nah, itu namanya penatua ya. Penatua Apeng, itu penatua ya. Penatua Mantu, penatua Stephen, itu penatua ya. Kita sebenarnya penatua, itu yang benar ya, kepenatuaan. Lalu ada diaken di bawahnya ya, kayak Bu Cinta segala macam, itu dia kan bukan di bawah struktur organisasi, bukan ya, tetapi penatua ngurusin semua yang berbau kerohanian, mempersiapkan firman Tuhan. Lalu para diaken ini ngurusin untuk yang jasmania, saudara ya, untuk apa, ngasih makan, mempersiapkan semua persiapan. Apakah diaken di bawahnya penatua? Bukan ya saudara, bukan, karena ini bukan siapa bosnya, siapa manajernya, enggak ada. Semua bekerja sama-sama ya, penatua dengan diaken itu. Syaratnya juga sama ya.
harus suami istri single, nggak boleh double ya, nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri. Ya harus hidupnya harus jadi teladan. Nanti makanya saya sudah bilang diaken harus dikontrol hidupnya. Kalau diaken mulai nggak benar, dicopot saja ya. Kalau hidupnya tidak kudus, ya suka selingkuh, ya diaken suka selingkuh itu diawasi ya, dicopot ya, tidak boleh ya. Harus jadi teladan diaken itu ya. Nanti ditertibkan ya, diaken itu harus yang kita kenal, jadi nggak boleh, dan diusahakan dari komunitas kita ya, yang baru-baru nanti Ibu Lianti mohon diaken itu dari komunitas kita diutamakan ya. Oke. Kemarin ada baptisan oleh Evangelis Frankie ya, dan Evangelis Mulia ya, Pak Mulia ya kemarin ya, Pak Frankie sama Pak Mulia ya. Sebentar, mana nih Frankie gambarnya, ding ding. Nah ini jadi ya, Pak Mulia dan saya. Ya, nanti videonya nanti ini belum saya upload ya, karena tadi saya nunggu akses granted ya, apa namanya yang di blur itu ya, supaya karena kan kita ini kan yang nonton YouTube saya kan macam-macam, supaya jangan ada hal yang tidak diinginkan. Ya luar biasa. Nanti di Jepara ada lagi nih ya, nih Pak Harto lagi urusin yang di Jepara, dan juga beberapa tempat lagi ya, kita ada banyak ya baptisan ya. Luar biasa. Saudara, baptisan air itu wajib ya saudara, itu perintah Tuhan Yesus. Barang siapa percaya dan dibaptis, ya harus ya, kalau percaya harus dibaptis dengan air. Itulah lahir dari air. Makanya ketika pertobatan terjadi, Rasul Petrus bilang apa? Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Bertobatlah dan berilah kamu dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah rema ya. Adalah rema dalam hidupmu saudara, yang melimpah adalah Roh Kudus. Remaku adalah roh. Penting ya, penting baptisan air, jangan meremehkan saudara. Makanya orang-orang yang belum dibaptis akan sulit sekali saudara menerima rema itu. Ya bisa, bisa, tetapi sulit. Kayak Cornelius kan bisa kan, tapi sulit saudara. Nah hidupmu itu harus berbuah. Komunitas kita, bukan saya ya saudara, komunitas kita. Karena saya tanpa Anda semua membantu ya nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa melakukan semua ini? Karena ada Ibu Mantu, karena ada Ibu Pak Stephen, karena ada Ibu Vivin, Pak Alex, karena ada Pak Harto, karena ada Bu Cinta, karena ada Pak Apeng, Pak Frankie, Pak Mulia, Pak Maruli, ada Pak Ardo. Komunitas ini jalan, semuanya berfungsi, ya. Karena ada Pak Jimisun. Kalau nggak jalan, saudara. Ya, inilah tubuh Kristus. Semua berfungsi, nggak ada yang nganggur. Gesekan sering, gegeran kerap, tetapi semuanya diakhiri dengan cinta, ya, dengan agape, saudara ya. Penting ya, penting. Nah, saudara, sebentar ya, ini sudah granted belum ya? Saya mau tunjukkan ininya loh. Sudah granted belum ya? Sudah, itu di blur. Sudah ya? Yang di blur sudah granted ya? Saya sudah kasih akses. Oh iya, oke. Bentar ya, ini baptisan kemarin ya. Jadi 2 orang yang dibaptis ya, ibu sama anaknya ya. Satu saja Pak, kalau ibu saja. Ya kan anaknya ikut dibaptis juga kemarin, ikut masuk air. Ikut didoakan kan. Ikut mendampingi, tetapi mungkin ada kerjaan Roh Kudus juga. Oh iya udah.
ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami anak-anak-Mu, hamba-Mu, ketika dia dibaptis, mati dan bangkit bersama Kristus. Dia akan menerima kuasa dari surga. Dan Bapa berkata, inilah anakku, dan kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih Tuhan. Silakan. Bapa dalam surga, saat ini, di hari yang indah ini, Sabtu 12 November 2022, hamba-Mu membaptis Rosinta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di tempat ini. Amin. Luar biasa. Bagus ya, ini di Bali ya, baptisnya di Bali, saudara. Ya. Ini Evangelis Frankie dengan Evangelis Mulia ya, yang membantu pembaptisan ini, dan mereka juga luar biasa. Apakah mereka orang baik? Orang baik, saudara ya. Kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Tadinya kita, termasuk saya, tadinya orang nggak baik, saudara ya. Tapi kenapa kami yang dipakai Tuhan? Kenapa bukan orang-orang yang merasa dirinya baik yang dipakai Tuhan? Kenapa Pak Frankie ini yang dipakai sama Tuhan, saudara? Karena mereka memberi dirinya kepada Tuhan. Justru orang-orang ini yang Tuhan pakai, saudara. Bukan orang-orang yang merasa dirinya baik, saudara ya. Kita semua bukan orang baik. Tuhan yang bikin, Tuhan yang pakai kita. Supaya kita jangan menyombongkan diri kita karena kebaikan kita. Ya. Makanya saudara, di dalam komunitas kita jangan saling menghakimi. Kita semua dari orang tidak baik. Tetapi yang penting adalah hari ini hidup kita baik. Ya, bukan kemarin, bukan dulu. Ya, orang mau ungkit-ungkit masa lalu saya, silakan saja. Ya, memang saya orang tidak baik kok. Ya, tetapi yang paling penting adalah hari ini Tuhan bikin semuanya baik. Coba lihat, ya saudara, lihat yang komunikasi kita. Semuanya berbuah, semuanya menghasilkan. Apakah kita orang baik? Apakah kita sempurna? Enggak, saudara. Semua, tanpa bantuan semua kita semua bekerja, nggak bisa. Ini proyek pelayanan kita nggak ada yang jalan, saudara. Ya, makanya kita semua belajar saling merendahkan diri, saling mengakui. Ya, kalau ada kesalahan, tenang saja, saudara. Mungkin hari itu kita malu, tapi tenang saja. Ya, karena komunitas kita bukan komunitas yang menghakimi, ya. Kita terima orang berdosa. Justru orang-orang berdosa ini kalau mau datang sama Tuhan, jangan dihalang-halangi. Oh, kamu harus baik dulu baru boleh gabung sama kita. Ya, enggak boleh, saudara. Tapi kalau untuk menjadi penatua dan diaken memang harus baik, saudara ya. Untuk menjadi penonton dia kan harus baik. Kalau tidak baik gimana? Dia kan jadi teladan. Kita tidak urusan dengan masa lalu Anda. Ya, kami tidak urusan dengan masa lalu Anda. Ya, itu urusan Tuhan yang sudah mendamaikan Anda dengan masa lalumu. Kita berurusan dengan Anda hari ini, ya, dan masa depan Anda. Luar biasa, luar biasa. Kita bekerjasama dengan orang banyak ini. Ya, nggak mungkin itu bohong-bohongan ya. Gimana caranya? Kalau bohong-bohongan ya pasti kita akan main rahasia-rahasiaan, saudara ya. Ini nggak ada yang dirahasiakan, kita open semua, saudara ya.
kita open. Pelayanan kita itu nggak ada yang rahasia ya, karena semuanya terang-terangan. Luar biasa ya. Wah. Gimana Pak Franky kesan-kesannya? Surga bersorak-sorai, tentunya kita yang di dunia seperti di surga ikut juga bersuka cita Pak Paul. Semoga kesaksian ini boleh semakin membawa jiwa pada Tuhan Yesus Kristus. Dan tadi pagi juga saya bertemu lagi dengan satu jiwa yang memang ya mungkin Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk bertemu dengan kami komunitas. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Mulia yang sudah sangat antusias, dan saya yakin dan percaya ini karena kuasa penyertaan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Pak Paul. Terima kasih Tuhan Yesus ya, sudah pakai setiap orang-orang yang tak berguna ini menjadi berguna berbagi kerajaan Allah ya. Dan itu kita baptis di mana itu Pak? Di Sungai Ayung di Denpasar. Di Denpasar. Jalan yang Dharma Sabe menuju ke Sangeh. Nah, di sana kita melakukan baptisan. Sungainya deras juga ya itu ya. Sungai Ayung itu tembusannya yang buat ini ya, yang buat biasa buat ini ya. Arung jeram, iya. Saya ingat. Itu saya di Ayung, mulai dari ini ya, mulai dari Alia itu ya, Wisma Alia itu ya. Ya. Luar biasa. Oke, senang sekali ya. Waduh, baptisan terus ya, ada jiwa-jiwa ya, luar biasa. Ini ada yang bilang nih DPO NKRI, ya, DPO-nya bisa kasih makan orang Indonesia gimana coba? Nah, sementara kalian yang di Indonesia menterinya aja kagak bisa kasih makan. Ya, ustadz-ustadzmu aja nggak ada yang kasih makan kayak kita di sini ya. Hebat sekali DPO-nya ini ya. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih Pak Franky, Kopi Kristi. Kita masih ada utang 10 di Bogor dan satu orang lagi di Jepara ya. Masih ada lagi yang dibaptis ya. Luar biasa. Dan kita juga melengkap masih yang di Malang ini nanti Desember kita ada kampanye Pancasila ya, Pak Junias Tobing berangkat ke Malang lagi merawat desa yang 3 desa kemarin yang dibaptis sama Pak Khairul Anwar ya. Katanya butuh ambulan di sana, kita mau tengok ya, katanya butuh ambulan, mungkin kita bisa support sesuatu buat mereka. Juga tadi saya mau ngomong apa tadi ya, yang di Kalimantan Pak Enardo Ejak ya, kita lagi mau support tapi kita lagi tunggu mungkin nanti Pak Alex berangkat nanti ke Kalimantan nanti sama Ibu Penatua ya, sama Bu Mantu, karena Bu Mantu kan memang asli sana kan, satu kampung dengan Pak Enardo itu. Ya, oke.